Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Laksono. Saya adalah salah satu pengajar atau dosen di jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah kami, yakni berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat. Bapak Ibu yang kami hormati, mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini adalah merupakan salah satu bagian penyusun kurikulum besar yang ada di S1 Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai syarat kelengkapan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran di platform Serdosmart. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam penjelasan mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini, kami akan menjelaskan dari gambaran tiga hal besar yang ingin kami jelaskan. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment. Delivery adalah materi apa saja yang akan atau saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Interaction adalah bagaimana kami mengemas atau dengan cara seperti apa kami menyampaikan materi yang sudah kami susun. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah cara atau alat atau instrumen yang kami gunakan dalam menilai performa mahasiswa di mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Sebelum kami menjelaskan tiga gambaran besar mengenai mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini, baik itu dari segi delivery, interaction maupun assessment, izinkan kami mengenalkan gambaran mata kuliah secara umum. Mata kuliah ini bernama Pendidikan Sepanjang Hayat dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Kemudian ini merupakan mata kuliah yang diletakkan di awal perkuliahan untuk mahasiswa di semester 1. Mata kuliah ini memberikan pondasi bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang baru berpindah dari siswa sekolah menengah di perguruan tinggi, sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat substansional, mata kuliah yang membentuk fondasi cara berpikir mahasiswa-mahasiswi kami yang baru lulus dari sekolah menengah. Mata kuliah ini juga menitik beratkan kepada nilai-nilai kritis atau cara berpikir kritis dalam menghadapi fenomena yang terjadi pada ruang lingkup pendidikan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan dalam hal delivery. Mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini memiliki capaian mata kuliah, yakni mampu menguasai teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat, yang terkait dengan pendidikan masyarakat dan terbuka terhadap perubahan zaman yang dinamis, yang pada akhirnya menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learners di tengah masyarakat. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi beberapa sub CPMK, yakni yang pertama mampu mengaitkan konsep pendidikan sepanjang hayat dengan pendidikan masyarakat. Yang kedua adalah mampu menguraikan karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi implikasi pendidikan sepanjang hayat di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir adalah mampu menelaah kajian pendidikan sepanjang hayat secara kontekstual serta membangun perspektif baru pada diri menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada beberapa materi yang disiapkan untuk mahasiswa di mata kuliah ini. Yang pertama adalah kedudukan pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, konsep pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, filosofis pendidikan sepanjang hayat. 4 karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pilar pendidikan sepanjang hayat, penerapan pilar pendidikan sepanjang hayat, cognitivism and construction theory. Selanjutnya adalah pengembangan SDM dan pendidikan sepanjang hayat, pembangunan masyarakat dan pendidikan sepanjang hayat, budaya dan pendidikan sepanjang hayat, teknologi dan pendidikan sepanjang hayat, kemudian pendidikan orang dewasa dan pendidikan sepanjang hayat, dan yang terakhir adalah penerapan berbagai sudut pandang dalam pendidikan sepanjang hayat. Mata kuliah ini disusun menjadi 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah
UTS maupun UAS. Materi-materi yang kami susun berdasarkan kajian-kajian ilmiah maupun teori yang telah mapan, kami kemas menjadi sebuah sajian materi yang kemudian akan kami sampaikan secara sistematis di pertemuan-pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Di bagian interaction, kami mata kuliah pendidikan sepanjang hayat, mengacu pada filsuf maupun pemikiran para pendahulu kami. Yang salah satunya Socrates pernah menyatakan bahwa pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Dari kata-kata tersebut, dari kata-kata Socrates yang sampaikan tersebut, kami ingin bahwa mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang bukan hanya transfer of knowledge, tetapi mata kuliah yang memberikan perspektif baru pada mahasiswa, memberikan perspektif maupun pandangan baru pada mahasiswa mengenai kebenaran-kebenaran ilmiah, salah satunya yakni pendidikan sepanjang hayat. Kami ingin mengemas kelas kami ini menjadi kelas-kelas yang bertumbuh, kelas-kelas yang ramah terhadap kritik, serta menempatkan dosen maupun mahasiswa itu sebagai pihak subjek maupun objek pembelajaran, sehingga tidak lagi dosen datang sebagai membawa sebuah kebenaran kemudian terdogmakan pada mahasiswa menjadi sebuah kebenaran hakiki yang dari satu pihak. Hal itu kami kemas karena berkaca pada Freire yang menyatakan bahwa fungsi pendidik bukanlah penceramah, melainkan fasilitator yang memberi kesempatan kepada murid untuk menghabiskan rasa ingin tahunya. Sehingga di tahap ini, di interaction ini, mata kuliah pendidikan sepanjang hayat merupakan tempat bagi kami, dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi, berdebat, kemudian memberikan argumentasi, pendapat maupun pikiran yang sekiranya bisa menghidupkan suasana kelas menjadi lebih hidup dan lebih bertumbuh. Kami menghindari diskusi-diskusi satu pihak yang disampaikan oleh dosen yang membuat mahasiswa menjadi tidak berpikir ilmiah dan tidak berpikir secara bebas. Sehingga kubu atau kutub-kutub subjek dan objek pendidikan itu kami hilangkan, sehingga dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai pembawa kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Nah, di dalam tahapan interaction ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan, yakni sistem pembelajaran atau mode pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan atau mode perkuliahan, yakni pembelajaran luring dengan modul mandiri. Kami menyusun modul pendidikan sepanjang hayat dan kami berikan di awal perkuliahan sehingga mahasiswa ketika masuk dalam kelas itu tidak dalam posisi cara pandang yang kosong. Sehingga ketika mereka membaca modulnya di awal sesuai dengan kontrak kuliah yang kami sampaikan di awal dan sudah disepakati oleh mahasiswa, kemudian mereka mempelajari secara mandiri dan ketika datang di kelas mereka sudah memiliki kritikan, pertanyaan, dan bahan-bahan diskusi sehingga dosen tidak lagi menjadi bagian aktor utama dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yakni metode pembelajaran. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kelas yang ingin kami bangun adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sehingga metode pembelajaran yang kami sampaikan atau metode pembelajaran yang kami gunakan itu adalah metode-metode yang sangat variatif, kolaboratif, dan yang terpenting dan yang utama adalah berpusat pada mahasiswa. Teknik yang kami gunakan sangat beragam. Yang pertama yakni brainstorming, kemudian ada metode inspiratif jigsaw, poster, debat, focus group discussion, case method, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang lebih detail akan kami tampilkan dalam rencana pembelajaran semester yang sudah kami sampaikan di link yang ada di bagian deskriptif video ini. Intinya kami ingin membuat kelas kami adalah kelas yang hidup, kelas yang memberikan warna, kelas yang memberikan sudut pandang yang tidak hanya dalam satu pihak, tetapi berbagai pihak. Dan tentunya adalah ramah terhadap kritik. Selanjutnya interaksi. Pada prinsipnya kami membangun interaksi pembelajaran itu berdasarkan
teman diskusi, bukan lagi pihak pemberi materi dan penerima materi. Sehingga kami ingin membuat kelas itu adalah kelas yang inspiratif, kelas yang interaktif, yang dibangun berdasarkan diskusi. Dunia sendiri adalah pendidikan sepanjang hayat. Kami ingin mahasiswa kami itu belajar di kelas bukan hanya mendengarkan teori yang disampaikan oleh dosen, tetapi juga bisa memberikan teori tandingan, kemudian mendebat dan memberikan argumentasi atas segala sesuatu yang didiskusikan di kelas. Sehingga pembelajaran menjadi hidup dan pembelajaran lebih bermakna bagi mereka ketika nanti mereka lulus di mata kuliah ini. Di bagian asesmen ini adalah bagian di mana dosen memberikan feedback atas performa yang diberikan mahasiswa selama 16 kali pertemuan. Selama materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dan mendiskusikannya, kemudian menerjemahkan hal-hal tersebut menjadi sebuah nilai maupun angka. Nah, poin-poin asesmen atau penilaian ini sudah disampaikan oleh dosen di awal perkuliahan dalam kontrak kuliah dan disepakati bersama oleh mahasiswa poin-poin mana yang akan diberikan penilaian dan seberapa banyak bobot yang akan diberikan atas penilaian tersebut. Teknik penilaiannya berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan tes tentunya. Untuk menghindarkan subjektivitas dan menjaga idealisme dari dosen, penilaian dibagi menjadi beberapa rubrik penilaian. Setidaknya ada rubrik 1-6 yang masing-masing rubrik itu memiliki kriteria tersendiri dalam penilaian. Sehingga di akhir nanti akan ada nilai real yang akan didapatkan oleh mahasiswa hasil dari representatif kegiatan pembelajaran mereka selama 16 kali pertemuan yang diwujudkan dalam sebuah angka berupa nilai maupun huruf. Kemudian, dan kami tekankan di bagian asesmen ini, terutama di bagian kontrak kuliah di awal perkuliahan, meskipun kami sudah menyepakati beberapa poin penilaian dan bobot atas penilaian tersebut, kami berharap mahasiswa tidak lagi terkotak-kotakan oleh sistem penilaian tersebut, sehingga menjadi tidak bebas dan tidak lepas dalam berdiskusi. Kami selalu mendorong pada mahasiswa adalah asesmen ini bukan hanya assessment of learning, tapi assessment for learning, sehingga mahasiswa itu bukan hanya mendapat impact atas asesmen yang diberikan oleh dosen, tetapi juga dosen mendapatkan asesmen atas pengembangan keilmuan yang dikontribusikan oleh mahasiswa. Sehingga harapannya selain mahasiswa mendapatkan materi atau keilmuan yang fundamental atas mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini, dosen juga mendapatkan feedback dari mahasiswa untuk selalu mengembangkan mata kuliahnya menjadi kelas-kelas yang inspiratif dan menggembirakan dan tentunya memberikan dampak manfaat yang luar biasa sesuai dengan CPL yang dibebankan di mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Nah, untuk lebih memberikan gambaran terhadap bagaimana kelas kami atau suasana kelas kami dibangun menjadi kelas-kelas kolaboratif dan kelas-kelas aspiratif, kami ingin menunjukkan beberapa menit potongan dari video pembelajaran yang kami videokan sebagai berikut. Oke teman-teman, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, mari kita berdoa agar supaya dilancarkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa dan silakan. Doa selesai. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Aman ya? Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar atau berdiskusi. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita di pertemuan selanjutnya. Mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Pilar pendidikan sepanjang hayat. Sebenarnya sih dalam bukunya atau panduannya UNESCO ini bukan disebut pilar pendidikan sepanjang hayat, tapi pilar pendidikan saja. Tapi banyak asumsi yang menyatakan bahwa ini merupakan pilar dari pendidikan sepanjang hayat. Masih ingat teman-teman? Siapa? Learning to. No, learning to.
learning to live together. Oke, kuncinya sebenarnya bukan di situ. Bukan menghafalkan kemudian dilontarkan kembali. Tapi bagaimana hari ini kita akan menerapkan 4 poin ini, 4 pilar ini dalam sebuah kajian praktis. Sehingga nanti teman-teman itu tidak hanya kuat secara teori, tetapi teman-teman juga punya gambaran, punya bayangan bagaimana konsep besar ini, learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together ini bisa menjadi sebuah kegiatan atau sebuah kumpulan fenomena yang praktis begitu yang diterapkan di masyarakat. Nah, untuk itu nanti di kelas akan kita bagi jadi beberapa kelompok di mana setiap anggota kelompok itu paling tidak anggotanya ada 4 orang. Setelah itu nanti kita akan bagi menjadi beberapa tugas dari tiap satu kelompok itu. Kalau menurut teman-teman ini, siapa saja yang paling berpengaruh dalam penerapan 4 pilar pendidikan sepanjang hayat ini? Siapa? Pemerintah lah. Pemerintah. Ada lagi? Tenaga pendidik. Ada lagi? Orang yang mau belajarnya, Pak. Orang yang subjeknya mau belajar. Warga. Betul. Ada lagi? Nah, hal-hal atau pihak-pihak yang teman-teman sudah sebutkan tadi itu adalah pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Nah, paling tidak ada 4 pihak ini teman-teman. Ada pembuat kebijakannya, ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pihak pendidikan formal, pihak pengelola sekolahnya. Yang ketiga pendidikan non formalnya. Yang terakhir adalah keluarga. Sehingga sub dari pendidikan informal, formal dan non formal itu akan bisa berjalan berkesinambungan dan tidak saling membajak satu sama lain, itu dikuatkan dari kebijakan pemerintah. Nah, nanti tugasnya teman-teman akan menjadi perang itu. Oke? Nanti setiap kelompok akan kita diskusikan satu persatu. Sekarang teman-teman akan kita bagi jadi beberapa kelompok dengan anggota 4 orang. Bisa kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ini cuma 3. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman silahkan, ini adalah kelompok heterogen. Silahkan teman-teman diskusi dengan anggota kelompoknya, siapa berperan sebagai apa. Oke, silahkan didiskusikan. Saya mulai dari sekarang. Dipersilakan. Sudah? Yang pembuat kebijakan? Yang pihak pendidikan formal? Pendidikan non formal? Keluarga? Oke, sekarang ini adalah kelompok heterogen. Ingat-ingat anggotanya. Sekarang kita akan bikin kelompok homogen, di mana pembuat kebijakan bersama pembuat kebijakan, pihak pendidikan formal dengan pendidikan formal, pihak pendidikan formal dengan pendidikan non formal, dan pihak keluarga dengan keluarga. Dipersilahkan dari sekarang. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu panduan diskusinya. Teman-teman di bagian mana? Yang keluarga berarti ya diskusi mengenai panduan yang keluarga, kemudian yang membuat kebijakan diskusi dengan yang mengenai membuat kebijakan, yang formal, non formal dan seterusnya seperti itu. Oke? Ini kan yang bagian membuat kebijakan. Jadi teman-teman di sini berperan seolah-olah ini teman-teman adalah pihak yang paling superior, perintah legislatif yang kebiasaannya adalah memperhatikan kebijakan seluruhnya. Oke, jadi learning to be itu adalah misalkan teman-teman kan mengelola sekolah, banyak sekolah punya sekolah. Nah, untuk memfasilitasi minat bakat mereka, kamu buat apa di sekolah? Dan dengan cara apa? Kan tidak mungkin misalkan bikin ekskul aja, kan tidak muncul dulu bikin basket deh. Atau volley deh, kan harus ada sesuatunya dulu. Nah, teman-teman perlu memunculkan apa? Salah seminar bakat,
kemudian penguatan lembaga bimbingan konseling sehingga ini ada beberapa anak tuh tak punya olahraga itu dimunculkan eksplor olahraganya, jadi nggak tiba-tiba kamu bikin deh eksplor olahraga. Oke, learning to itu sebenarnya berkaitan dengan skill Anda. Skill itu kan di dalam dari jadi teman-teman tahu apa yang mereka membutuhkan sehingga pada akhirnya ada satu ketika benar-benar tahu apa yang membutuhkan dan dampak yang bedanya ada di sini. Ini untuk konteks ini kan terdapat perbedaan mood yang tujuan satu sama lainnya. Misalnya di dalam pendidikan bahkan dari segi tujuan mereka beda, dari segi tujuan mereka beda. Kita itu pengen tahu bahwasanya dengan adanya perbedaan tujuan ataupun. Baik, bismillah. Di sini kawan-kawan semuanya saya akan menyampaikan hasil simpulan dari kelompok kami mengenai tentang pihak yang terlibat dalam pendidikan sepanjang hayat. Teman-teman, selama dulu bahwa saya kan di situ menyinggung tentang pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang berlangsung dari awal kita hidup sampai kita meninggal. Tentunya pihak-pihak yang ada di situ akan sangat mendukung akan terciptanya sebuah pendidikan sepanjang hayat yang terus-menerus. Seperti contohnya kita pembuat kebijakan. Saya di sini mencontohkan bahwa pembuat kebijakan itu seorang ataupun presiden yang mengeluarkan undang-undang secara yuridis dari penguat landasan, paham? Kemudian juga ada pihak pendidikan formal, ada pihak non formalnya juga, dan juga keluarga. Di sini aspek yang pertama adalah learning to know. Artinya apa? Baik teman-teman semuanya, terima kasih hari ini sudah diskusi sangat keren sekali bagi saya dan memberikan kesimpulan yang luar biasa banget untuk kita semua. Jadi intinya begini teman-teman, sebagai penguat saja saya tidak ingin menyimpulkan sesuatu yang ada di benak teman-teman karena saya ingin membebaskan teman-teman berasumsi apapun. Tapi prinsipnya begini teman-teman, ini bayangkan saja kondisi ideal seperti ini, ya kan? Bayangin ini, pembuat kebijakannya bikin kebijakan yang bagus banget. Kita tuh pengen membuat TBM, perpustakaan daerah, perpustakaan di mana-mana setiap desa. Jadi bayangin, setiap desa diwajibkan untuk membuat perpustakaan di masing-masing tempatnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu bisa lebih aware terhadap hal-hal yang baru. Karena sekarang tentu kalau buku, hal-hal yang bisa dicetak itu bisa terkontrol dengan baik, berbeda dengan internet yang agak susah dikontrol. Sehingga teman-teman bisa bayangkan keadaan ideal ini berjalan di masyarakat. Ya, sekali lagi pemerintahnya, lembaga eksekutifnya itu membuat kebijakan yang dibutuhkan oleh teman-teman, dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga yang mereka buat produk kebijakannya itu mendukung orang-orang untuk senang lagi belajar. Ketika pemerintah atau lembaga legislatif ini membuat kebijakan yang oke, itu kan pasti diterapkan di semua lembaga, ya, termasuk lembaga formal maupun non formal. Bayangkan ketika kita belajar di sekolah, ketika kita bimbel di lembaga bimbingan belajar, atau ketika kita mengikuti pelatihan di sebuah lembaga pelatihan, dan semuanya itu disupport dan didukung oleh pemerintah. Ini loh bikin kurikulum yang baik itu, pemerintah memberikan kebijakan. Ini sekolah kalau pengen interaktif harus ini. Gurunya kita berikan pelatihan, bikin kebijakan bahwa gurunya semua guru di jenjang sekolah formal harus punya sertifikasi keterampilan dalam mengajar, misalkan harus betul-betul tervalidasi bahwa mereka betul-betul mampu mengajar di sekolah. Aturannya dibuat seperti itu, dilaksanakan di sekolah sehingga guru-guru bisa menerapkan pembelajarannya itu secara adaptif
modern, terbuka, memberi kesempatan untuk siswa-siswanya berkembang. Kemudian ditunjang sama kebijakan yang lain di pendidikan non formal, pelatihan. Setiap warga masyarakat di Indonesia diberikan subsidi untuk mengikuti pelatihan berdasarkan keinginan dan minatnya masing-masing. Bayangkan seperti itu. Jadi setiap orang itu pergi ke pelatihan bukan membawa beban, tapi membawa mimpi-mimpinya. Itu didukung sebuah kebijakan. Kemudian terakhir adalah hal yang paling sederhana dalam hidup kita. Hal yang pertama dalam hidup kita adalah keluarga. Bagaimana orang tua itu bisa secara mandiri, bisa secara terbuka, itu memberikan contoh dan teladan yang baik. Entah itu memberikan nilai-nilai gotong royong, toleransi, keberagaman dan lain sebagainya, supaya anak-anak yang lahir dari keluarga mereka itu menjadi anak-anak yang lebih berkualitas, yang nantinya bisa membuat kebijakan yang bagus, menjadi guru yang bagus, menjadi pelatih yang oke dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman, ketika kondisi ini ideal, itu pendidikan sepanjang hayat itu akan berjalan dengan sangat gampang, sangat mudah, sangat bisa memberikan dampak-dampak positif yang baik. Tapi yang kita lihat sekarang kan tidak seperti itu. Ya, tentu kita hidup di dunia realitas, bahwa mungkin kebijakannya tidak terlalu ideal, masih banyak pengajar di sekolah itu yang tidak kompeten, banyak lembaga-lembaga pelatihan yang hanya asal menyelenggarakan pelatihan, termasuk juga ada keluarga-keluarga yang tidak aware terhadap perkembangan anak gitu. Itu kan kita rasakan sekarang. Nah, hal-hal atau problematika seperti itu tentu akan kita hadapi selalu. Tapi prinsipnya begini, teman-teman karena sudah belajar mata kuliah pendidikan sepanjang hayat, teman-teman akan mulai jadi agen perubahan untuk dirinya sendiri. Ya, nanti kalau saya memposisikan diri sebagai orang tua, saya akan seperti ini. Kalau saya memposisikan diri sebagai pelatih di lembaga pelatihan atau pengelola pelatihan, saya akan membuat seperti ini. Kemudian ketika saya nanti mengelola sebuah lembaga pendidikan formal, saya akan bertindak seperti ini. Terlebih ketika teman-teman diberi kesempatan untuk menjadi pembuat kebijakan, teman-teman akan membuat kebijakan yang seperti ini, dan seperti itu, sesuai dengan kondisi ideal kita. Sehingga apapun yang ada sekarang yang teman-teman lihat, apapun yang teman-teman rasakan di masyarakat secara nyata ini, tidak perlu menjadi kekhawatiran, karena nantinya perubahan itu dimulai dari teman-teman. Ketika sudah menempuh mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ini, paling tidak teman-teman itu memahami bahwa belajar itu tidak berhenti di institusi sekolah doang. Ya. Jadi ketika saya udah nggak sekolah, ya berarti belajarnya nggak seperti itu. Tapi ketika kita lulus SMA, kemudian lulus sekolah, lulus kuliah, nantinya teman-teman itu akan mengalami proses belajar yang terus-menerus, sehingga pada akhirnya teman-teman adalah generasi yang belajar sepenuhnya. Saya kira itu yang perlu kita diskusikan hari ini, penerapan dari 4 pilar dari pendidikan sepanjang hayat, yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to like, yang semuanya bisa diterapkan dari setiap sudut pandang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan potongan video pembelajaran yang ada di kelas kami, mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Harapannya adalah mata kuliah ini bisa memberikan ruang untuk mahasiswa berdiskusi, mahasiswa menumbuhkan daya kreatif dan nalarnya, sehingga pada akhirnya sesuai dengan CPMK kami, yang paling ujung adalah menjadikan mahasiswa-mahasiswi kami yang lulus di mata kuliah ini menjadi pembelajar sepanjang hayat di tengah-tengah masyarakat. Dan mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Atas waktunya kami mau ucapkan terima kasih. Wallahumma fiq ila wa hamidorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.